Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi wa ikhtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fi din, azakumullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita dengan kitab Aqidatul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab atau Risalah ila Ahli Al-Qasim. Qala rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, wa uqirru bi karamatil awliya, dan aku menetapkan adanya karamah para wali, wa ma lahum minal mukashafat, dan apa yang mereka miliki dari al-mukashafat, tersingkapnya perkara-perkara. Ini merupakan akidah yang beliau tegaskan tentang karamah para wali. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan, menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, لما فرغ رحمه الله مما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب لأصحابه وما يجب لأهل بيته رضي الله عنهم انتقل إلى بيان الاعتقاد في كرامات الأولياء. Setelah beliau selesai menjelaskan apa yang menjadi kewajiban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban terhadap para sahabat, kewajiban terhadap ahli baitnya, beliau menjelaskan tentang keyakinan dalam masalah karamah awliya, karamah para wali. Wal karamatu jam'u karamah. Karamat itu bentuk jamak dari karamah. وهي الأمر الخارق للعادة, yaitu satu perkara yang keluar dari kebiasaan, satu perkara yang sangat luar biasa. ويكون من الله جل وعلا, dan karamah ini dari Allah tabaraka wa ta'ala, la dakhla lil bashari fi, manusia tidak ada campur tangan di dalamnya. In jara ala yadi nabiyyin fahuwa mu'jizah. Jika peristiwa yang luar biasa ini terjadi pada Nabi, maka disebut dengan mu'jizah. Jadi mu'jizat adalah kejadian yang luar biasa yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada para anbiya alaihim salatu wassalam. Mithlu takthiru at-ta'amil qalil baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambahnya
makanan yang sedikit di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam beberapa peristiwa, di antaranya pada saat perang Ahzab atau perang Khandaq. Makanan yang sedikit bertambah menjadi banyak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk mukjizat, karena dia adalah perkara yang di luar kebiasaan. Wa nab'ul ma'i min baini asabi'ihi, kemudian memancarnya air dari jari jemari beliau. Wa a'zamu min dzalika nuzulul Quran, dan yang lebih besar dari itu semua adalah turunnya Al-Quran kepada beliau. Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-mu'jizatul 'azimatu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling agung bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi a'jaza al-jin wal-ins an ya'tu bi suratin minhu, di mana manusia dan jin mereka tidak mampu untuk mendatangkan satu surat semisalnya. Ini menunjukkan bahawa Al-Quranul Karim adalah mukjizat. Nabi SAW ummi, beliau buta huruf, beliau tidak bisa membaca, beliau tidak bisa menulis. Tetapi yang keluar dari mulut beliau alaihi salatu wassalam adalah perkataan-perkataan yang indah, yang itu adalah kalamullah, yang itu adalah kalamullah, yang ini diakui oleh manusia pada saat itu. Dahulu para ulama menjelaskan bahawa mukjizat itu sesuai dengan zamannya. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular, ular yang sangat besar dan ular yang nyata, bukan sihir. Demikian pula tangan beliau yang memancarkan cahaya. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu sedang menjadi tren sihir dan bermunculan tukang-tukang sihir. Ya. Oleh kerana itu Fir'aun ketika melihat mukjizat yang dibawa oleh Musa alaihissalam, dia mengatakan inna hadza la sahirun alim. Musa ini tukang sihir. Dia ingin mengelabui orang-orang yang ada di sekelilingnya, ingin meyakinkan bahawa Musa itu bukan nabi, tapi dia adalah tukang sihir. Dan Fir'aun memerintahkan untuk mengumpulkan para tukang sihir. Sedangkan mukjizat Nabi Isa alaihissalam, beliau menyembuhkan orang yang sakit, ya, orang yang buta, bisa menghidupkan orang yang mati. Para ulama menjelaskan bahawa karena pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu tersebar luas ilmu kedokteran, dan apa yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam itu bukan ilmu kedokteran, tetapi dia adalah mukjizat. Dan pada zaman Nabi SAW itu manusia pada saat itu, khususnya orang-orang Arab, itu berbangga dengan syair. Ya, tersebar luas syair. Para penyair juga banyak. Setiap kabilah itu memiliki
penyair-penyair. Bahkan mereka jual belikan syair-syair yang dilantunkan, ya. Dan Al-Quran bukan syair, dia kalamullah. Maka Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kalamullah, ya, dan dia bukan syair. Dan tidak ada yang mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Bahkan Allah menantang manusia. Allah tantang manusia untuk mendatangkan seperti Al-Quran dari pertama sampai terakhir. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Qul la in ijtama'atil jinnu qul la in ijtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakan wahai Muhammad, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang seperti Al-Quran. Walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, sekalipun mereka saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Kemudian Allah menantang mereka untuk mendatangkan 10 surat. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud, "Am yaquluna iftara qul fa'tu bi'ashri suwarin muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah." Ya, datangkan oleh kalian 10 surat yang seperti Al-Quran. Mereka tidak mampu. Kemudian Allah tantang seluruh manusia untuk mendatangkan 1 surat saja. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah." Datangkan 1 surat. Ya, Allah tantang mereka mendatangkan 1 Al-Quran yang sama dengan Al-Quran, mereka tidak mampu. 10 surat mereka tidak mampu. Bahkan 1 surat mereka tidak mampu. Ya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika kalian tidak mampu dan tidak mungkin mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quranul Karim, maka Al-Quranul Karim dia adalah a'zam al-mu'jizah. Wa 'asa Musa, demikian pula contoh dari mu'jizat adalah tongkat Nabi Musa. Wa yadu Musa, kemudian tangan Nabi Musa yang bercahaya. Wal ayatut tis'a allati a'taha Allah li Musa, dan 9 tanda yang Allah berikan kepada Nabi Musa yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 101, ya, dan yang lainnya. Wa ma u'tiya Isa min ihya'il mauta, juga yang Allah berikan kepada Nabi Isa, di mana beliau menghidupkan orang yang mati. Wa ibra'i al-akmah wal abras, kemudian menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sakit sopak, ya, disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Fa hadhihi mu'jizat, ya, maka ini semua adalah mu'jizat, ya, ini semua adalah mu'jizat. Dan mu'jizat-mu'jizat lain yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada para nabi. Maka peristiwa atau satu kejadian yang di luar kebiasaan, yang itu terjadi pada para nabi dan rasul, itu adalah mu'jizat. Wa ma u'tihi nabiyuna minal mu'jizat kathirun jiddan, dan mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak, tetapi yang paling agung adalah Al-Quran Al-Karim. Amma in jaratil khariqatu ala yadi 'abdin salih fahiya karamah min Allah. Adapun jika satu peristiwa atau kejadian yang di luar kebiasaan ini,
Ya, satu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seorang hamba yang saleh, dimiliki oleh seorang hamba yang saleh, maka itu adalah karamah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. مثل الذي جرى لمريم لما كانت معتزلة في مكان ومتخذة حجابا من دون الناس. Contohnya adalah apa yang terjadi pada Maryam ketika Maryam mengasingkan diri di satu tempat. Ya, beliau menutup diri dari manusia. Wa ya'tiha rizquha, dan datang kepada beliau rizki dari Allah. Padahal Maryam tidak pernah kemana-mana, tidak pernah dikirim, ya, tetapi dia senantiasa mendapatkan rizki dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab, ia menemui Maryam, wajada 'indaha rizqa. Zakaria mendapatkan di sisi Maryam itu ada rizki. Qala ya Maryam anna laki hadha. Zakaria mengatakan, wahai Maryam, dari mana rizki ini? Qalat huwa min 'indillah. Ini datang dari Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. ومثل الذي جرى لأصحاب الكهف من القرامات. Demikian pula di antara contoh karamah yang lain adalah karamah yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi, para pemuda yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian melarikan diri dan bersembunyi di satu gua dari kejaran raja yang kafir. Li'annahum mu'minun, mereka diberi karamah oleh Allah karena mereka beriman. Tabarra'u min dinil musyrikin, mereka berlepas diri dari agama kaum musyrikin. Wa kharaju minal balad, mereka keluar dari negeri mereka. Wa awaw ila gharin firaran bidinihim, kemudian mereka masuk ke dalam gua, lari dengan membawa agama mereka. Fallahu daraba alaihimun nawma sinina tawilatan, maka Allah, ya, Allah tabaraka wa ta'ala timpakan kepada mereka tidur selama bertahun-tahun, 300, ya, selama 300 tahun. Hatta zadat syu'uruhum adfaruhum, sehingga bertambah panjang rambut mereka dan kuku mereka. Wahum yataqallabuna min janbin ila janbin, mereka berbalik dari satu posisi ke posisi yang lain. Wa madat alaihim sinuna kathira wa hum lam yataghayyaru, dan mereka melalui ini selama bertahun-tahun dan mereka tidak berubah. Wa hum fi naumihim, ya, dan mereka dalam keadaan tidur. Hadza min karamatil awliya, maka ini termasuk karamah para wali, ya. Demikian pula karamah yang dimiliki oleh orang-orang saleh yang lain yang Allah berikan, ya, seperti karamah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karamah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau memimpin satu pasukan dan beliau harus menyeberang lautan. Beliau tidak memiliki perahu, ya, tidak memiliki perahu yang bisa membawa pasukan, maka akhirnya beliau dan kaum muslimin berjalan di atas air, ya, sehingga musuh yang berada di tepian itu lari tunggang langgang ketika melihat kaum muslimin berjalan di atas air. Demikian pula
karamah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatur pasukan yang ada di Irak dan beliau berada di Madinah. Beliau sedang berkhutbah, maka seolah-olah beliau sedang mengatur pasukan, dan perkataan Umar ini didengar oleh kaum muslimin yang ada di Irak. Mungkin termasuk karamah. Dan karamah ini Allah berikan kepada para walinya, ya, para waliullah, orang-orang yang beriman. Wali Syekhul Islam Ibn Taymiyah kitab. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau memiliki sebuah kitab yang berjudul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'i Syaitan. Beliau menulis satu kitab Al-Furqan, perbedaan Baina Awliya'ir Rahman, antara waliullah wa Awliya'i Syaitan, dan wali syaitan. Beliau menjelaskan karamah para wali dan juga sihir-sihir, ya, yang itu tentu berbeda dengan karamah. Kemudian beliau juga menyebutkan anggapan sebagian orang yang menganggap bahawa seseorang itu memiliki karamah yang hakikatnya itu adalah sihir. Wa huwa kitabun nafisun jiddan fi hadzal bab. Dan itu adalah kitab yang sangat bagus, ya, sangat berharga dalam bab ini. Bab tentang pembahasan tentang waliullah. Siapakah waliullah dan siapakah walius syaitan? Ya, bagaimana ciri-ciri mereka itu dijelaskan oleh beliau dalam kitab ini. Amma idza jara al-khariq ala yadi kafirin atau ala yadi sahir, fa hadha laysa karamah. Adapun jika kejadian yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa ini terjadi pada orang yang kafir atau tukang sihir, maka ini bukan karamah. Ya, bukan karamah. Wa innama hadha khariqun syaitaniyyun. Tetapi ini adalah kejadian luar biasa yang dilakukan oleh syaitan. Lianna asyayatin takhdumuhu fi muqabili ta'atihi lahum wa kufrihim billah. Karena memang setan itu melayani mereka ketika mereka mentaati syaitan. Mereka mau menuruti syarat-syarat yang harus dilakukan. Syaitan memberikan syarat-syarat, kalau kamu ingin sakti seperti ini, seperti ini, seperti ini, syaratnya begini dan begini. Ya, ketika mereka mentaatinya, maka syaitan akan memberikan. Maka ini adalah sihir. Ya, ini adalah sihir. Fasahir qad yatiru fil hawa. Maka tukang sihir terkadang dia bisa terbang di udara, wa yamshi 'alal ma, bisa berjalan di atas air, wa yadkhulu fin nari wa la tahriquhu, dia bisa masuk ke api dan api tidak membakarnya. Hada 'amalun syaitaniyyun wa laysa bikaramah. Maka ini adalah perbuatan syaitan, sihir, dan bukan karamah. Wa huwa ibtila'un wa imtihan, dan ini merupakan ujian. Wa qad yakunu natijata hiyalin khafiyah. Ya, dan terkadang ini juga trik-trik, ya, yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Maka nahnu nu'minu bi karamatil awliya wa annaha minhah min Allah. Maka kita beriman, ya, dengan karamah para wali, dan bahwa itu adalah karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dari tiga kejadian yang luar biasa itu, yaitu mukjizat, karamah, dan sihir, dua di antaranya, yaitu karamah dan
mu'jizat dan karamah itu tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa dicari. Ya. Maka kalau ada orang yang mengatakan saya sedang mencari karamah, berjalan sekian kilo atau dia bertapa, maka yang sedang dia cari itu sihir. Ya, jadi mukjizat, karamah tidak bisa dipelajari, tidak bisa dicari. Adapun sihir bisa dipelajari. Ya, bisa dipelajari dan bisa dicari. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, yu'allimuna an-nasa as-sihra. Keduanya mengajarkan kepada manusia sihir. Ya. Maka jika kita melihat ada orang yang memamerkan kesaktiannya, sekalipun dia pakai jubah, sekalipun dia pakai imamah, ya, sekalipun dia berjenggot, dia pamerkan kesaktiannya, ketahuilah bahwa itu bukan karamah, itu adalah sihir. Karena karamah itu satu peristiwa yang Allah berikan kepada seorang yang beriman untuk menolong dia, ya, sebagai penguat bagi dakwahnya ketika dia berdakwah. Maka ini karamah dan tidak bisa diulangi. Kan enggak ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas setelah nyebrang lautan balik lagi, kita coba sekali lagi yuk. Ngajak pasukannya. Ya, dan disebutkan bahwa mereka jalan di atas air dan ngobrol biasa. Tapi kan tidak kemudian mereka ingin balik lagi, ingin coba. Atau sahabat Umar bin Khattab mengulanginya. Dan tidak pernah mereka kemudian berbangga dengan apa yang mereka alami. Ya, sehingga yang menjelaskan pun bukan mereka sendiri, orang lain yang menjelaskan tentang karamah yang dimilikinya. Ya, maka kalau ada orang yang mengatakan punya karamah, dia mengaku punya karamah, ya, ketahuilah bahwa itu adalah sihir. Pasti bukan karamah. Karena karamah itu adalah anugerah dari Allah yang Allah berikan untuk menolong orang-orang yang beriman, untuk mendukungnya, untuk menguatkannya. Ya, dan karamah Allah berikan kepada kaum mukminin, kepada para walinya di setiap saat yang Allah kehendaki. Mungkin saja pada zaman-zaman kita pun ada orang-orang yang memiliki karamah yang diberi oleh Allah karamah. Dan bukan syarat dia wali itu pasti punya karamah. Juga bukan syarat. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang definisi para aulia. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada pada mereka rasa takut dan tidak ada pada mereka rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka? Mereka adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Maka orang yang beriman dan bertakwa, dia adalah waliullah. Dari sini kita mengetahui bahwa waliullah yang mengetahui adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Karena wilayah, ya, kewalian itu ada dalam hati. Dia berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Ala inna awliya Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa, dialah wali Allah. Maka derajat wilayah itu bertingkat-tingkat. Ya, kewalian seseorang itu, ya, kewalian kaum mukminin itu bertingkat-tingkat.
Ada yang tinggi tingkatnya, ada yang rendah, ada yang tengah-tengah, sesuai dengan kadar keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan menjadi syarat bahawa waliullah itu harus punya karamah, bahawa waliullah itu harus sakti, bahawa waliullah itu harus bisa menghilang, bahawa waliullah itu harus tidak mempan ketika ditembak ataupun tebas umpamanya. Itu bukan persyaratan. Ya, Nabi SAW waliullah tanpa kita meragukannya. Bahkan beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Tapi beliau terluka. Beliau tidak sakti. Ya, Nabi SAW saja tidak sakti. Kok ada orang yang pengen sakti? Nabi tidak sakti. Ketika perang Uhud beliau terluka. Ketika beliau berdakwah di Taif, beliau dilempari pakai batu, beliau terluka. Ya, beliau sampai lepas giginya pada saat perang Uhud. Beliau terkena racun ketika diracuni oleh Yahudi. Beliau tidak sakti dan beliau adalah waliullah. Maka bukan persyaratan bahawa waliullah itu harus sakti atau harus dia punya karamah. Waliullah bukan memiliki pakaian khusus umpamanya. Dia memiliki model khusus. Waliullah, Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa yang beriman dan bertakwa, dialah waliullah. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dialah waliullah. Dialah waliullah. Jadi dari tiga peristiwa yang luar biasa ini, mu'jizat dan karamah tidak bisa dipelajari, tidak bisa dicari. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah beliau menyebutkan, jika engkau melihat orang itu bisa terbang, ya, maka cocokkanlah keyakinannya, lihat bagaimana keyakinannya, lihat bagaimana akidahnya. Ya, ketika ada orang yang memamerkan kesaktiannya, sekalipun prejengannya seperti orang yang saleh, ketahuilah dia atau apa yang dia pamerkan itu sihir, bukan karamah. Nah, yang bisa dipelajari adalah sihir. Wal'iyadzu billahi ta'ala min dzalik. Kemudian beliau mengatakan, qala ahlul ilmi, para ahlu al-ilm, para ulama menjelaskan, karamatul awliya'i mu'jizatun lil anbiya. Karamah para wali itu mu'jizat bagi anbiya. Ya, peristiwa yang luar biasa, jika itu terjadi pada orang-orang saleh, maka itu karamah. Dan itu mu'jizat bagi para nabi. Lianna al-awliya ma hasalu ala hadhihi al-karamat illa bittiba'ihim lil anbiya. Karena para wali mereka tidak mendapatkan anugerah yang berupa karamah kecuali karena mereka mengikuti para nabi. Fahiya karamatun lil awliya wa mu'jizatun lil anbiya. Maka itu adalah karamah bagi para wali dan mukjizat bagi para nabi. Wan nasu fil karamati ala thalathati aqsam, tarfan wa wasat. Dan manusia dalam bab karamah itu ada tiga golongan. Ya. Tarfani wa wasat.
ya, dua golongan yang saling bertentangan dan yang berada di tengah-tengah. At-tarful awal, golongan yang pertama atau kelompok yang pertama, ya, man yunkirul karamat, orang yang mengingkari adanya karamah. Kelompok pertama, mereka adalah orang-orang yang mengingkari adanya karamah, enggak percaya sama karamah. Wahumul Mu'tazilah, dan mereka adalah Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah enggak percaya sama karamah, enggak percaya dengan sihir, enggak percaya. Maka mereka adalah kaum Mu'tazilah. Fahum yunkiruna karamatil awliya, mereka mengingkari karamah para wali. Wa yaqulun, mereka mengatakan laisa hunaka karamat wala khawarij, enggak ada yang namanya karamah, enggak ada peristiwa yang luar biasa. Li'annahum ya'tamiduna ala uqulihim, kenapa demikian? Karena mereka bersandar kepada akalnya. Ya, ketika beragama dengan akal, seperti itu hasilnya. Mereka tidak percaya dengan karamah. Ya, semua yang tidak masuk akal mereka tidak terima. Mereka tidak percaya dengan takdir, karena menurut mereka itu tidak masuk akal. Mereka tidak menetapkan sifat-sifat Allah, karena itu tidak masuk akal. Mereka menetapkan nama-nama Allah, tapi nama-nama yang tidak memiliki makna. Ya, itu adalah orang-orang Mu'tazilah. Wala ya'tamiduna 'ala al-adillah, mereka tidak bersandar kepada dalil. Wa yunkiruna al-karamat, mereka mengingkari karamah. Wa yaqulun, mereka mengatakan law athbatnaha lashtabaha al-waliy bin nabi, jika kita tetapkan adanya karamah, menurut akal mereka itu akan menjadi rancu antara wali dengan nabi. Mana bedanya antara wali dengan nabi? Menurut orang-orang Mu'tazilah. Jadi mereka kembali kepada akal mereka. Wa hadza jahlun wa dhalalun, dan ini adalah satu kebodohan dan satu kesesatan, liwujudil furuq bainal anbiya wal awliya, karena adanya perbedaan antara para nabi dan para wali. Jelas beda antara nabi dan wali, itu berbeda. Tetapi karena mereka bersandar kepada akal, ya akhirnya seperti itu. Semua yang tidak masuk akal mereka akan mereka tolak. Itu golongan pertama. At-tarfu tsani, yang kedua, fariqun ghala fi itsbatil karamat, kelompok yang ghulu, yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan karamah. Hatta addu makhariq as-saharati wal kahanati was-sufiyyati karamat, karena sikap ghulu mereka, berlebih-lebihannya mereka dalam menetapkan karamah, semua yang menyelisih kebiasaan, semua yang itu adalah peristiwa yang luar biasa, sekalipun itu berasal dari tukang sihir, berasal dari para dukun, dari kaum sufiyah, itu dianggap sebagai karamah. Semua karamah. Ya. Dan antum ketahui orang-orang yang hulu dalam masalah ini. Karamah fulan, karamah fulan. Ya. Semua yang peristiwa-peristiwa dianggap sebagai karamah. Wahia khawariq syaitaniyah walisat karamah. Padahal yang benar itu adalah kejadian luar biasa yang dilakukan oleh syaitan dan bukan karamah. Haula'i ghalau fi itsbatil karamat hatta i'taqadu anna kulla shay'in yukhalifu al-'adata fahuwa karamah.
mereka ghulu, melampaui batas, berlebihan di dalam menetapkan karamat, sehingga mereka meyakini bahawa setiap apa saja yang menyelisihi keadaan, kebiasaan, setiap peristiwa yang luar biasa, maka itu karamah. Ya, maka itu karamah. Dan mereka berbangga, karamah wali fulan, karamah orang soleh fulan, karamah kiai fulan, karamah habib fulan, dan seterusnya. Ya, ini adalah khulu. Walau kana jara ala yadi sahir wa kahin wa musyrik, sekalipun itu terjadi pada orang yang pada tukang sihir atau dukun atau orang yang musyrik, mereka anggap karamah. Walidzalik, oleh kerana itu, walidzalika ya'buduna al-qubur, oleh kerana itu mereka menyembah kuburan-kuburan, mereka datang ke kuburan-kuburan, ya. Wa yaqulun, mereka mengatakan, inna ashabah hasal lahum karamat, sungguhnya penghuni kubur ini memiliki karamah. Ya, dan mereka meriwayatkan cerita-cerita yang bohong. Wa yatlubuna minhumul madad, mereka minta tolong kepada penghuni kubur. Wa hadha ghuluwun fi ashabil karamat, dan ini adalah sikap yang ghulu, yang berlebihan. Wasalith, yang ketiga adalah ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah selalu berada di tengah-tengah di antara dua kesesatan, di antara ifrad dan tafrid, di antara ghulu dan jafa. Fayatawassatun, mereka bersikap tengah-tengah. Wa yuthbituna al-karamat as-sahihah, mereka menetapkan karamah yang sahih, karamah yang benar, yang memang dimiliki oleh orang-orang saleh, ya, yang lurus akidahnya, yang benar keyakinannya. Amma khawariqus syayatin wa ma yajri ala yadi syayatin fahadhihi laysat karamat. Adapun yang peristiwa-peristiwa luar biasa yang itu karena bantuan dari setan-setan, maka itu bukan karamah, tetapi itu adalah sihir. Peristiwa luar biasa, seorang yang pamer, dia mengambil pisau kemudian dia tebaskan ke tangannya, enggak apa-apa, dia sihir. Bukan karamah, sekalipun pakai jubah, pakai sorban, dia ambil pisau kemudian dia tusukkan pisau ke pipinya atau ke mulutnya ataupun ke perutnya, maka kita yakin bahwa itu bukan karamah, tetapi itu adalah sihir. Ya, karena karamah bukan untuk berbangga-bangga. Wa innama hiya syaitaniyah wa ibtila' wa imtihan, dan itu adalah ujian. Ya, ujian bagi manusia. Akhirnya manusia, ya, ada yang berlebihan menganggapnya itu karamah. Faqad yatiru as-sahir bil hawa, kadang tukang sihir itu bisa terbang. Wa yamshi 'alal ma', dia bisa jalan di air, dia bisa menembus satu bangunan, ya, dia sakti dan seterusnya. Tetapi itu bukan karamah. Itu adalah perbuatan setan. Qad yukhbiru an asya' ghaibah, atau orang yang bisa mengabarkan perkara-perkara ghaib. Itu bukan karamah. Lianna asyayatin tukhbiruhu idza hum 'abadahum wa khada'a lahum wa khadamuhu, karena setan-setan yang memberikan berita kepadanya ketika mereka menyembah setan, ya, tunduk kepada setan, maka setan akan melayaninya. Fa idza taqarraba al-insiyyu ila al-jinni
wa khada'a lahum qadamuh. Jika seseorang mendekatkan diri kepada jin dan tunduk kepada jin, ikuti perintah-perintah mereka, mereka akan melayaninya, mereka akan memberikan kemampuan-kemampuan yang di luar kebiasaan. Wa hum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alaihi al-insu, dan jin punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Fayadhunnul jahil anna hadhi karamah, sehingga orang yang bodoh menganggapnya ini adalah karamah wa laysat karamah, padahal dia bukan karamah. Wa innama hiya syaitana, dan yang benar bahwa itu adalah kedustaan, itu berasal dari setan. Fayajibut tanabbuh lihada, maka perlu untuk kita perhatikan. Fal karamat la tunfa mutlaqan wa la tuthbatu mutlaqan, maka karamah tidak ditiadakan secara mutlak, juga tidak ditetapkan secara mutlak. Wa innama yufassal, tetapi harus dirinci, sehingga manusia benar-benar faham mana yang karamah yang sahih, yang itu memang betul-betul karamah, mana yang itu adalah sihir. Wa ma lahum minal mukasyafat, perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahhab, dan apa yang mereka miliki dari mukasyafat. Mukasyafat artinya disingkapnya rahasia-rahasia. Beliau menjelaskan yakni al-firasa, yang dimaksudkan beliau adalah firasat, karena firasatul mu'min hak, firasatnya seorang mukmin itu benar. Yu'tillahu ba'dal mu'minin firasa, Allah berikan kepada kaum mukminin atau sebagian kaum mukminin firasa, dia punya firasat akan kejadian seperti ini, dan itu terjadi. Maka firasatul mu'min hak, dan ini juga dijelaskan oleh para ulama. Syekhul Islam Taimiyah juga menjelaskan dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah tentang karamatul awliya, dan juga tentang firasah, dan juga dalam buku beliau Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya' Asy-Syaitan. Nah, itu yang berkaitan dengan karamah, dan ini merupakan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan selalu disebutkan oleh para ulama ketika mereka membahas masalah aqidah. Wallahu a'lam bis-shawab. Sudah Isya? Baik, ada dulu. Mungkin ada pertanyaan yang bisa saya jawab insyaallah. Terkait dengan pengobatan, ada pengobatan yang memang disebutkan dalam syariat, seperti ruqyah, itu termasuk pengobatan. Juga ada obat-obat yang disebutkan oleh Nabi SAW, seperti madu, kemudian habatus sauda, zaitun umpamanya. Maka itu obat-obat yang memang secara nas disebutkan bahwa itu sebagai obat.
terkait dengan pengobatan-pengobatan, jika itu terbukti secara ilmu kedokteran bahwa itu cara untuk mengobati, maka itu tidak mengapa. Seperti orang memiliki keahlian umpamanya dalam ilmu tatab umpamanya, dia belajar, ya, dia faham tentang syaraf-syaraf yang ada di tubuh, dan di situ tidak ada pelanggaran terhadap syariat, maka tidak mengapa. Tapi kalau ternyata ada pelanggaran terhadap syariat, ada syarat-syarat, harus seperti ini, dan syarat-syarat itu adalah syarat yang pertama menyelisih syariat, atau dia secara penelitian tidak dianggap itu sebagai obat umpamanya. Itu yang perlu kita berhati-hati. Ya, karena ruqyah juga ada yang ruqyah mengandung syirik. Nabi SAW menjelaskan, la ba'sa birruqyati ma lam yakun syirkan. Ruqyah tidak mengapa selama tidak syirik. Nah, pengobatan seperti itu, jika ternyata ada syarat-syaratnya, ya, dia mengajarkan zikir-zikir tertentu sebelum dia mengobati, atau gerakan-gerakan tertentu yang itu tidak dikenal dalam ilmu pengobatan, dalam ilmu kedokteran, baik kedokteran timur ataupun barat, ya, kemudian juga ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka kita perlu berhati-hati. Ya, kita perlu berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kita melihat apakah ada penyelisihan terhadap syariat atau tidak, ada syarat-syarat tertentu atau tidak. Karena biasanya ada syarat-syarat yang harus dia penuhi. Kalau sakitnya umpamanya sakit yang memang bisa disembuhkan dengan pijatan-pijatan, dengan pengobatan syaraf, ya tidak mengapa. Tapi kalau penyakit-penyakit yang secara nyata saja tidak bisa disembuhkan dengan hal-hal seperti itu, ya, kemudian dalam tanda kutip dia mampu menyembuhkannya, walaupun terkadang itu juga tidak benar. Ya, rasanya sembuh padahal sebenarnya belum sembuh. Intinya kita harus berhati-hati dalam masalah berobat, ya. Berobat kepada orang yang mengetahui tentang masalah pengobatan. Ya, bisa dari pengobatan timur ataupun barat, kita datang ke dokter periksa, itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.